وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari yang barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini senantiasa diberikan limpahan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di kesempatan malam hari ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sampaikan ke haribaan junjungan kita, baginda Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, contoh dan suri tauladan yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan syafaat nanti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita memulai kajian buku kita di kesempatan malam hari ini, kita mengawali terlebih dahulu dengan kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, wabil khusus yang sama-sama kita tujukan untuk guru kita Ibu Hajah Aminah yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran terhadap sakit yang sedang dijalaninya, dan mudah-mudahan bisa menjadi penggugur dosa-dosa beliau. Sekaligus juga sudah sama-sama kita ketahui, alhamdulillah ya, walaupun kemarin kita sama-sama arisan di rumah Bu Uti, lalu kemudian bisa mengumpulkan 400.000 ya, ditambah mungkin ada sedikit jadi 500.000 ya Bu ya. Ini kelipatannya, ibarat kata bisa kita sumbangkan buat Palestina. Mudah-mudahan dari apa yang sudah diberikan oleh jamaah atau Thayyibah, ataupun juga ada di antara ibu-ibu sekalian yang sudah memberikan ya, sebagian dari rezekinya Allah catat sebagai hal yang bisa memperberat amal soleh kita semua nanti di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, wabil khusus untuk orang tua kita Ibu Hajah Aminah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi angkat penyakitnya. Al-Fatihah binayatis siha wal afiyah, wa khususan ila ruhiha wa jasadiha Ibu Hajah Aminah. Allahumma isqi anta syafi la shifaan illa shifauka la yughadiru saqaman bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita baca doa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah
الأجيب وأتوب إليه. اللهم طهر قلوبنا بالقرآن الكريم. اللهم زكي نفوسنا بالقرآن الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ينفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. اللهم انفعني. اللهم اجعلني وأولادي وذريتي من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan buku Al-Bidayah wa An-Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah di halaman yang ke-48. Sebagai pengingat buat kita semua bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman itu berombong-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw ila rabbihimul jumarah ya. Wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim zumarah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum wazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya adalah bahwa surganya Allah itu luas, tidak sempit. Surganya Allah luas, nerakanya juga luas. Oleh karena itulah maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk kemudian bisa melewati yang namanya syirat nanti yang terbentang di atas neraka jahanam. Maka bukanlah hal yang mudah kiranya buat kita nanti untuk bisa melewati itu. Semuanya tergantung kepada amal-amal yang sudah kita lakukan. Makanya kalau kita ingin amal yang terbaik di dalam kehidupan kita, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan tentang amal-amal yang bisa menjadikan kita mendapatkan pahala setelah kita mati. Apa amal-amal tersebut? Amal-amal tersebut diantaranya adalah sedekah jariyah. Ya Bu ya, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang bisa kemudian kita berikan tidak hanya untuk masjid, tidak hanya untuk musola, tidak hanya untuk pondok pesantren, tapi juga mudah-mudahan apa yang sudah ibu infakkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana bisa menjadi sedekah jariyah. Ya Bu ya, yang bisa terus mengalir pahalanya kepada kita nanti hingga di dalam kubur kita masing-masing. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maka kita harus menjadi orang yang cerdas, Bu. Cerdas dalam artian ketika kita sekarang diberikan kesempatan hidup oleh Allah sampai dengan hari ini, maka jangan kita sia-siakan hidup kita dengan amal yang ibarat kata ecek-ecek. Ya Bu ya. Sekarang saya mau tanya sama ibu, kalau kita sholat, sebenarnya sholat kita buat siapa Bu? Buat siapa? Buat diri kita sendiri Bu. Iya, buat diri kita masing-masing sebenarnya sholat itu. Ya, puasa kita buat diri kita juga masing-masing.
Maka sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Allah, ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ada amal yang kemudian memiliki pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala terima. Apa amal itu? Amal tersebut adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat dan berbuat kebaikan untuk orang lain. Maka ibu, ketika kita berbuat amal-amal kebaikan, peduli kepada orang lain, termasuk apa yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh majelis-majelis taklim yang lain juga. Mudah-mudahan kepedulian dari majelis taklim yang sudah kita tunjukkan ini kemudian menjadi kebaikan buat majelis taklim yang lain, karena mengumpulkan infak dan bantuannya ini bisa menjadi pahala yang besar buat kita semua. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah mencontohkan. Bu, karena kalau orang sudah mencontohkan, dia dapat pahala nggak? Dapat pahalanya, Bu. Ya, ibu dapat pahala, orang yang kemudian mengikuti dan mencontoh juga dapat pahala. Itulah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang orang tersebut menunjukkan kepada kebaikan, maka sesungguhnya dia sudah menunjukkan orang tersebut ya untuk kemudian berada dalam kebaikan, dan pahalanya itu dia dapatkan dari orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Coba bayangin. Maka beruntunglah ibu kalau kita punya ilmu yang sedikit tapi kita amalkan dan ajarkan. Ya Bu ya? Ibu sampai sini paham nggak? Ibu ngerti sholat, ada orang pengen belajar sholat, berarti ketika ibu ajarkan ilmu yang sudah ibu pelajari tadi tentang tata cara sholat, kira-kira ibu dapat pahala nggak? Dapat pahala. Makanya ibu jangan sampai anak cucu ibu belajar sholat dari orang lain. Dari mana belajarnya? Dari ibu, dari neneknya, dari nyainya. Sehingga dengan begitu ketika dia nanti make itu ilmu tentang sholat, kita akan terus mendapatkan pahala. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam buku ini disebutkan, lalu ada suara yang menyeru, kalian akan terus hidup dan tidak akan mati selamanya. Kalian akan tinggal permanen dan tidak akan pindah selama-lamanya. Kalian akan selalu sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Seperti itulah kehidupan nanti di dalam surga. Yang hari ini mungkin ngeluh kakinya sakit, ya, asam urat, ya Bu ya, kolesterol tinggi, darah tinggi. Nanti kalau sudah di dalam surga ada nggak penyakit itu? Nggak ada. Ya Bu ya, gigi bolong sakit, makan nggak enak, ya Bu ya. Nah nanti di dalam surga tidak ada lagi tuh yang namanya rasa sakit. Selama-lamanya kekal kita. Itu bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah, di mana dulu ditaruhnya? Di dalam neraka. Nanti kan dia akan melewati apa? Sirat.
Ketika dia melewati sirat itu, maka tergantung amal dan dosanya. Kalau dia bisa selamat dari atas sirat tadi, maka bisa jadi dia akan compang-camping. Kenapa compang-camping penuh dengan banyak luka? Karena disebabkan oleh dosa dan kesalahannya. Ya, setidak-tidaknya dia bisa selamat, nggak nyemplung dulu ke dalam neraka. Tapi kalau orang yang dosanya berat, maka bisa jadi nanti Allah sucikan terlebih dahulu, sehingga kemudian nanti baru dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Makanya ibu jangan sekali-kali bilang begini, ya nggak apa-apa deh Pak Ustadz, saya nyemplung dulu deh ke dalam neraka. Astagfirullah, jangan Bu ya. Kenapa demikian? Emang ibu pernah tuh minum kopi langsung ditelan tuh kopi? Minum kopi Bu, panas-panas langsung ditelan, berani? Nggak ada yang berani, pasti ditiup dulu. Ya, udah tahu minum kopi masih ditiup, belaga, ya belagu gitu ya, pingin masuk neraka dulu katanya, nggak apa-apa deh, yang penting masuk surga. Jangan, kalau bisa langsung masuk ke dalam surga. Gimana? Ya harus banyak berbuat kebaikan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kadang hari ini kita lupakan. Kita pingin masuk surga. Nggak ada orang yang ketika dia ditanya, mau dia muslim, mau dia non muslim, kalau ditanya pasti kalau dia mati, kecuali orang non muslim, kecuali orang yang tidak beragama, pasti dia akan jawab, lah saya mah pasti pengen masuk surga lah. Nggak ada yang pengen masuk neraka, mau agama pun, mau agamanya apapun, terkecuali orang yang tidak beragama, dia nggak tahu ada yang namanya surga dan neraka. Mau agamanya apapun pasti dia pengen masuk surga. Cuma masalahnya surga itu kuncinya cuma satu. Apa kuncinya? Beriman kepada Allah. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, bagaimana kita bisa masuk surga? Ibarat kata ibu punya rumah gedong, ya, rumahnya gedong, kuncinya udah sangat canggih, pintu pagarnya juga dikunci. Ibu pengen masuk tuh rumah, rumahnya kagak ada kuncinya. Coba gimana masuknya? Manjat gitu? Manjat nanti kena strum di atasnya. Ya, karena pagarnya pakai listrik di atasnya misalnya. Ya, nggak bisa masuk. Tapi kalau ibu punya kuncinya, mulai dari gerbangnya ada kuncinya, masuk ke dalam halaman juga ibu bisa punya kuncinya, masuk ke dalam rumahnya juga ada kuncinya, kira-kira bisa nggak jadinya menikmati? Bisa. Seperti itulah kalau kita ingin masuk surga, kuncinya itu harus benar-benar kita beriman kepada Allah. Makanya orang-orang yang nanti dia memiliki iman sebesar jarrah, Bu, tahu nggak sebesar jarrah itu segede apa, Bu? Ya, kecil. Ada sebesar biji kelereng, ada nggak Bu? Nggak ada, lebih kecil lagi. Bahkan ada yang mengatakan sebesar atom. Ibu tahu atom? Atom itu kecilnya minta ampun Bu, kecil sekali sebenarnya. Atau sebesar virus lah kecilnya. Jadi sekecil itu pun tetap nanti dia akan bisa masuk ke dalam surga. Tapi jangan kemudian itu dijadikan dalil. Ya Pak Ustadz, kan saya masih punya iman Pak Ustadz sedikit. Jangan. Iya, sedikit aja sombong. Jangan. Ya, kenapa? Karena itu akan sangat berbahaya sekali.
ketika kita nanti menghadapi dan menempuh ujian ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut. Emang ada yang bisa menjamin? Ya, tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah. Bisa jadi. Ya, kita nggak pernah tahu godaan setan untuk terakhir kalinya itu seperti apa menggoda kita. Nah, atsar ini menunjukkan bahwa perubahan fisik mereka dari fisik sewaktu di dunia menjadi tinggi 60 jirah dan lebar 7 jirah akan terjadi di dua mata air tersebut. Inilah adalah fisik setiap orang yang masuk surga, baik orang dewasa maupun anak kecil, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Mereka akan mandi di salah satu mata air tersebut sehingga muka mereka berseri-seri pertanda mendapat nikmat. Lalu mereka akan minum dari mata air satunya lagi sehingga semua kotoran yang ada dalam perut mereka akan keluar. Tinggi dan lebar tubuh mereka akan berubah seketika. Kotoran dalam tubuh akan keluar dan mereka akan mendapat kenikmatan besar setelah mandi dan minum. Inilah yang lebih sesuai daripada keterangan dalam hadis sebelumnya bahwa hal tersebut akan terjadi pada waktu huru hara hari kiamat. Hadis tersebut lemah sanadnya. Bahkan pendapat yang lebih jauh dari ini adalah bahwa hal tersebut akan terjadi sewaktu mereka keluar dari kubur. Padahal banyak dalil yang bertentangan dengannya. Wallahu a'lam. Baik, Ibu. Jadi nanti sebagaimana pernah saya sampaikan, ketika orang melewati sirat itu kan nanti sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada orang yang mungkin banyak dosanya, ada orang yang mungkin sedikit dosanya. Tetap nanti dia akan ditimpa oleh sesuatu yang akan mencoba untuk menjatuhkan dia ke dalam neraka. Itu yang harus kita ingat baik-baik, Bu. Ya, jadi orang yang akan melewati sirat itu bukan berarti dia ketika dia dapat kesempatan untuk bisa berjalan, dia berjalan begitu aja. Enggak, bukan begitu, Bu. Tapi nanti akan ada bandul-bandul besi yang akan mengenai orang yang melewati sirat itu manakala dia punya dosa dan kesalahan. Ketika dia melewati sirat itulah maka bandul-bandul besi yang dilemparkan oleh para malaikat Allah itu akan mengenai orang-orang tersebut sesuai dengan dosa dan kesalahannya. Ya. Dan bandul-bandul besi itu bukan cuma sembarang bandul besi, tapi bandul-bandul besi yang sangat tajam yang ketika mengenai orang-orang yang melewati sirat itu mereka akan mengalami luka. Ya, saking panjangnya itu sirat, maka mereka juga akan kelelahan. Masih ingat pembahasan sebelumnya, Bu, tentang berapa panjangnya sirat? Ya, Bu. Masih ingat nggak, Bu? Ya. Itu bukan cuma setahun 2 tahun, Ibu. Ya, 30 tahun menanjak, mendatar dulu. 30 tahun menanjak, 30 tahun lagi menurun. Coba bayangin. Kalau kita tidak melewati sirat itu dengan cepat, maka akan sangat-sangat melelahkan. Dan itulah yang kemudian Allah berikan kemudahan ketika orang-orang sudah selesai melewati sirat. Ada sebuah telaga di depan surga, ada 2 tempat yang kemudian nanti akan menyucikan mereka, membersihkan mereka, sehingga kemudian mereka nanti bisa masuk ke dalam surga. Ibarat katanya begini, Ibu. Ibu mau masuk ke dalam hotel. Pas Ibu mau masuk ke dalam hotel, Ibu habis jalan jauh, penuh,
dengan keringat, penuh dengan kotoran yang menumpuk di badan, ya. Lalu kemudian tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam hotel sebelum ibu beberes dan bersih. Kira-kira begitu. Nah, setelah itulah baru kemudian kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam surga. Itu pun dengan kondisi yang bagaimana? Kondisi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperkenankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Maka nanti Nabi dan Rasul yang pertama kali membawa umatnya untuk masuk ke dalam surga siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan malam hari yang barokah ini, saya ingin mengajak diri saya pribadi dan ibu-ibu sekalian, jangan lupa untuk kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita akhiri majelis kita di kesempatan malam hari ini dengan kita membaca doa tibbil qulub. Apa? Ya Rabbana tarabna, tapi sebelumnya kita baca salawat dulu Bu ya. Salawat tibbil qulub. Ya. Sambil disiapkan doa ya Rabbana tarabnanya ya. Yuk, mari sama-sama kita baca salawat tibbil qulub dulu Bu ya, sambil kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya Rabbana tarabna, ya Rabbana tarabna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan silli kulli hawba wasdul lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أجيرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تصيصه والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa